Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiasa dari kampus Unik Cipasung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam mengenai pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata didik, yang diawali imbuhan pe dan diakhiri imbuhan kan, yakni upaya menjaga, merawat, dan memelihara kepada anak yang belum dewasa hingga mencapai kedewasaan, yakni suatu pekerjaan, perbuatan, kegiatan mendewasakan seorang anak hingga ia dapat merubah pola pikir dan juga tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian kita di sini akan membahas beberapa subbab materi, mulai dari hakikat dan tujuan daripada pendidikan Islam hingga evaluasi dan juga perbedaan dan hubungan antara pendidikan Islam di Indonesia dan juga pendidikan nasional. Baik, kita mulai masuk pada yang pertama, yakni hakikat dan juga tujuan daripada pendidikan Islam. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh seseorang, di mana tujuan daripada pendidikan Islam adalah menumbuhkan rasa nilai-nilai keagamaan di dalam seorang individu dan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keislaman yang ada serta melahirkan generasi yang berakhlakul karimah. Kemudian juga hakikat daripada pendidikan Islam ialah pendidikan yang dimotori, didasari oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk melahirkan masyarakat yang memahami agama Islam itu sendiri. Baik, masuk kepada yang kedua, yakni sistem pendidikan Islam. Sistem ini adalah sesuatu yang mewadahi beberapa komponen-komponen, yang komponen-komponen tersebut bersatu padu untuk melahirkan suatu tujuan. Sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini diatur oleh Kementerian Keagamaan, yang mana sistem pendidikan Islam di Indonesia bermacam-macam. Yang pertama ada madrasah, kedua ada pesantren, ketiga ada madrasah diniyah, yang mana keseluruhannya ini menerapkan metode pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bahkan di Indonesia itu sendiri sangat banyak pesantren-pesantren yang berkembang dan maju, yang senantiasa memberikan pendidikan Islam dan juga akhlak serta moral supaya generasi muda melahirkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Maksud kepada yang ketiga, yakni adalah komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen sedikit tadi sudah disindir, yakni sesuatu yang bercabang, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling bersatu padu untuk melahirkan suatu tujuan. Komponen pendidikan Islam ini ada bermacam-macam. Yang pertama, harus adanya tujuan. Tanpa tujuan, suatu lembaga tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Suatu lembaga tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas dan juga kewajiban-kewajibannya. Maka itulah arti penting daripada tujuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pendidik atau guru yang mengajarkan ilmu dan pengajaran kepada anak. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya anak didik, murid, yakni orang yang mendapatkan pelajaran dan pendidikan dari seorang guru. Tentunya antara guru dan murid itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tatkala ada guru tidak ada murid, maka proses pembelajaran tidak dapat diberlakukan. Tatkala ada murid tidak ada guru, maka proses pembelajaran juga tidak bisa diberlakukan. Kemudian ada yang keempat, yakni adalah metode yang digunakan dalam pendidikan itu sendiri. Berbicara metode, kita berbicara tata cara yang dilakukan oleh seorang pendidik tatkala ia mengajar. Juga metode yang digunakan oleh seorang anak dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga metode yang dilakukan oleh seorang lembaga untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi berbicara mengenai keberhasilan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Jadi evaluasi menentukan seberapa kurang kita dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Lalu apakah kekurangannya, apakah kelebihannya? Kekurangannya maka kita harus perbaiki, kelebihannya maka harus kita tambah dan juga tetap untuk setiap keadaan. Kemudian kita masuk kepada submateri mengenai pendidik dan anak didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik ini adalah orang yang merawat, orang yang menjaga, orang yang mengajarkan kepada peserta didik, yang mana isi dari pengajarannya berupa ilmu pengetahuan dan juga berupa nilai-nilai moral, sehingga anak didik dapat menerimanya dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pendidikan Islam ada beberapa istilah bagi pendidik. Bisa disebut mu'alim, kemudian juga bisa disebut mu'addib, dan juga bisa disebut murabbi. Yang mana ketiga istilah tersebut ini berbeda-beda, tetapi ada kesamaan secara umum, yakni sebagai pendidik bagi seorang anak didik atau santri. Kemudian tugas daripada pendidik itu sendiri mungkin dari pengertian dapat kita pahami bahwasanya tugas utama daripada seorang pendidik adalah memberikan ilmu, memberikan wawasan pengetahuan, memberikan pengajaran, baik itu pengajaran yang bersifat materi ataupun pengajaran yang bersifat non materi. Di mana pendidikan Islam di Indonesia memusatkan pengajaran dan pendidikan terhadap kondisi moral dan akhlak yang dimiliki oleh seorang anak didik. Sekarang tentunya di masa milenial ini tidak sedikit anak-anak yang memang memiliki akhlak yang kurang baik, memiliki moral yang kurang baik. Maka itulah fungsi daripada seorang pendidik, pengajar, untuk memperbaiki moral seorang anak, memperbaiki akhlak seorang anak, sehingga anak tersebut dapat memahami, oh inilah akhlak yang baik, oh inilah akhlak yang buruk. Akhlak yang baik perlu diterapkan, akhlak yang buruk perlu dijauhi. Nah, kemudian kita masuk kepada anak didik. Anak didik ini juga ada beberapa istilah, tapi kita pengertian secara umumnya, anak didik adalah seorang yang mendapatkan pelajaran, pengetahuan, wawasan dari para pendidik. Orang yang mendapatkan pengajaran moral dan akhlak, pengajaran materi maupun non materi. Tentunya anak didik ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada anak didik tingkat SD, ada anak didik tingkat SMP, ada anak didik tingkat SMA, dan anak didik tingkat perguruan tinggi. Kemudian daripada itu juga, anak didik bukan berkewajiban untuk belajar saja, bukan berkewajiban untuk menerima ilmu dari gurunya saja, tetapi berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah ia pelajari. Karena bahwasanya al-ilmu bil amal, ilmu dan pengetahuan itu eksistensinya adalah untuk diamalkan. Kemudian antara pendidik dan peserta didik ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang telah saya katakan tadi. Pendidik memberi pengajaran dan anak didik mendapatkan serta mengamalkannya. Tatkala ada seorang pendidik, kemudian tidak ada seorang anak didik, pembelajaran tidak akan bisa dilakukan. Tatkala ada seorang anak didik, tidak ada seorang pendidik, maka pembelajaran pun tidak dapat dilakukan. Maka syarat pokok yang perlu dipenuhi daripada pembelajaran itu sendiri adalah adanya anak didik dan juga peserta didik. Oke, kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan Islam. Prinsip adalah sesuatu yang dibawa atau dipegang teguh, di mana prinsip pendidikan Islam adalah memberikan pengajaran, pembelajaran, pendidikan yang mana sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ada 4 pembelajaran khusus yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pokok semua ajaran. Segala sesuatu termaktub di dalam Al-Quran, yang mana diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan kewajiban dan juga mengarungi kehidupan. Nah, yang kedua, hal pokok dalam prinsip pembelajaran Islam adalah al-hadis, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik melalui ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Maka hadis pun merupakan hal pokok yang perlu dipelajari dan menjadi prinsip dasar daripada pendidikan Islam.
Yang ketiga, ada akhlakul karimah, yakni di mana seseorang belajar untuk merubah akhlak. Seorang mendapatkan ilmu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena al-ilmu ma'rifatu syai' bihaqiqati. Mengetahui sesuatu kepada hakikatnya. Maka kita ketika mengetahui sesuatu itu baik maka laksanakan. Ketika mengetahui sesuatu itu buruk tinggalkan. Itulah yang akan membentuk akhlakul karimah. Dan al-Islam sangat menjunjung daripada akhlakul karimah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu adalah keadaan sosial atau bersosialisasi, yakni adalah ketika seorang anak mendapatkan pembelajaran, maka darinya itu ia harus bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga mempersiapkan seorang anak didik tersebut dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakni mengenai metode pendekatan dalam pendidikan agama Islam. Dibahas terlebih dahulu mengenai metode dan pembahasan. Metode ini adalah tata cara yang dilakukan dalam melaksanakan suatu program. Metode apakah yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam? Metodenya banyak. Ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi. Metode materi berarti pengajaran yang bersifat materi, mulai dari buku, kitab, paket dan sebagainya. Dan ada yang bersifat non-materi. Ini adalah berupa ucapan dari seorang guru, masukan dari seorang guru, dan juga saran daripada seorang guru. Kemudian metode yang diberlakukan tentu berbeda, mulai dari tingkat awal, menengah, dan juga akhir. Jadi di dalam Indonesia ini pendidikan ada tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan metode-metode yang digunakan oleh kesemuanya ini berbeda, tergantung daripada kesiapan mental daripada anak didik tersebut. Tapi yang perlu diingat, metode pendidikan Islam di Indonesia ini menerapkan metode yang khusus memfokuskan pada akhlakul karimah dengan bersifat materi maupun non materi. Materi seperti tadi, pembelajaran yang sifatnya formal seperti mempelajari kitab, kemudian mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya. Dan pelajaran non materi itu adalah biasanya perintah daripada seorang guru, kemudian pelajaran daripada seorang guru di luar dari pola pembelajaran khusus, kemudian juga ada saran daripada dan masukan daripada guru. Selanjutnya yakni mengenai evaluasi. Evaluasi adalah sesuatu yang biasa dilakukan di akhir, yakni menilai apakah program yang kita jalankan telah sesuai dengan yang kita inginkan apakah belum. Tatkala suatu program telah dijalankan oleh suatu lembaga, maka lembaga tersebut menilai apakah program ini terselesaikan dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Jikalau memang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut berhasil. Tetapi apakah tidak sesuai, maka itu harus diperbaiki dan juga harus benar-benar diperhatikan, diganti ataupun dirubah kepada sesuatu yang lebih baik lagi atau diperbaharui. Evaluasi ini sangat penting. Tanpa adanya evaluasi, maka kita tidak akan mendapatkan tolak ukur keberhasilan daripada suatu program. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai eksistensi daripada pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam sangatlah berperan penting bagi keadaan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, tapi tidak semua orang yang ada di Indonesia memiliki akhlak dan mengamalkan akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hadirnya pendidikan Islam menjadikan individu-individu yang ada di negara Indonesia memiliki akhlakul karimah, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, perbedaan ataupun hubungan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam. Pendidikan nasional ini adalah pendidikan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Islam diatur oleh Kementerian Agama. Keduanya merupakan satu kesatuan yang padu, yakni memberikan ilmu, mentransfer ilmu, pengetahuan dan juga wawasan supaya anak didik memiliki pengetahuan dan juga merubah pola pikir serta tingkah laku yang kurang baik menjadi baik. Itulah tujuan daripada pendidikan itu sendiri.
yang mana hubungannya antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam ini sangatlah erat, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan juga saling membantu untuk membentuk generasi anak-anak di Indonesia menjadi generasi yang berakhlakul karimah, menjadi generasi penerus bagi para leluhur, dan juga memberikan semangat juang untuk senantiasa menjunjung dan juga meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan, karena manusia tidak akan luput daripada salah dan dosa. Kemudian saya mengutip salah satu kutipan daripada kitab Ta'limul Muta'alim yang ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah kalian bahwasanya ilmu menjadi hiasan bagi para pemiliknya. Maka janganlah bosan dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada ketenteraman, kedamaian, dan mengerti apa itu hakikat daripada kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.